Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Devita Leli Budiandari. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Materi barisan ini kelas 11 ya. Unit 7 Jadi kita akan menggunakan KD 4.6, menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, di sini indikatornya yaitu mengaplikasikan barisan aritmatika dan geometri dalam memecahkan masalah sehari-hari. Tujuannya itu setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengaplikasikan barisan aritmatika dan geometri dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian masih ingat nggak apa rumus barisan aritmatika dan geometri? Nah, rumus barisan aritmatika itu UN sama dengan A plus N min 1B. Sedangkan untuk rumus barisan geometri itu A kali R pangkat N min 1. Nah, di sini kalian ingat nggak A itu apa? A itu suku pertama, sedangkan B itu beda atau selisih. Nah, itu bisa didapat dari UN dikurangi dengan UN min 1, sedangkan UN sendiri itu adalah suku ke N. Nah, kalian masih ingat kan? Sekarang kita langsung masuk ke soal ya. Soal pertama di situ ada sebuah pizza berbentuk lingkaran dengan diameter 20 cm dipotong menjadi 10 bagian berbentuk juring. Nah, sudut pusat dari 10 potongan pizza tersebut membentuk barisan aritmatika. Jika besar sudut pusat potongan pizza terkecil sama dengan 1/5 dari besar sudut pusat potongan pizza terbesar, maka berapakah luas dari potongan pizza tersebut? Nah, dari masalah tadi kan bisa diketahui bahwa U1-nya itu 1/5 dari U10, maka 5U1 itu sama dengan U10, atau bisa juga ditulis dengan 5A ditambah 5A sama dengan A ditambah 9B, yaitu 20A sama dengan 45B. Nah, ini itu persamaan pertama ya. Terus jumlah ke-10 sudut pusat itu akan menjadi jumlah derajat dalam satu putaran lingkaran, yaitu 360 derajat, sehingga dapat ditulis U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai U10 itu sama dengan 360 derajat. Nah, sehingga itu nanti bisa diubah dalam bentuk A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah sampai A plus 9B sama dengan 360. Jadi nanti hasilnya itu akan 10A ditambah dengan buka dalam kurung 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai plus 9B sama dengan 360 derajat. Jadinya nanti 10A ditambah 45B sama dengan 360 derajat. Nah, ini nanti jadi persamaan kedua. Setelah itu kalian substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 tadi kan 10A ditambah 45B sama dengan 360 derajat.
kan sedangkan di persamaan 1 tadi kan kalau 20A sama dengan 45B, atau bisa dibalik 45B sama dengan 20A. Nah, di persamaan kedua kan ada 45B. Nah, itu bisa kalian ganti 40B-nya dengan 20A. Jadinya 10A ditambah 20A sama dengan 360 derajat. Sehingga 10A ditambah 20A hasilnya 30A. 30A sama dengan 360 derajat, sehingga akan didapatkan nilai A-nya itu 12 derajat. Kemudian untuk besar sudut pusat potongan pizza terbesar adalah U10 sama dengan 5U1. Nah, itu kan A-nya tadi udah ketemu, A-nya 12. Nah, A itu sama dengan U1 kan. A kan suku pertama, sedangkan U1 itu juga U ke 1. Jadi suku pertama sama suku ke 1 kan sama. Jadi bisa dirubah. Kan tadi U10 sama dengan 5U1. Jadi U1 nya bisa diganti dengan 12 derajat, sehingga U10 sama dengan 5 dikali 12 derajat. Hasilnya U10 nya itu 60 derajat. Sedangkan untuk luas juring lingkaran dengan sudut pusat 60 derajat dan berjari-jari 10 cm adalah luas juring L sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikali pi kali R kuadrat. Nah, 60 per 360 kan bisa disederhanakan. Jadinya nanti 1/6. Jadi 1/6 dikali 3,14 dikali 100. Karena kan pi-nya 3,14, sedangkan R-nya kan 10. R kuadrat jadinya 100, sehingga nanti ketemu 1/6 dikalikan dengan 314, hasilnya 52 1/3. Jadi potongan pizza terbesar itu 52 1/3 cm persegi. Selanjutnya kita lanjut ke soal kedua ya. Soal kedua itu bunyinya, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah. Baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya, selalu bertambah 2. Nah, banyaknya kursi pada baris ke-20 itu berapa? Dari soal kedua tadi dapat diketahui bahwa banyak kursi baris pertama atau bisa dilambangkan dengan U1 itu 14, sedangkan banyak kursi baris kedua atau U2 itu 16. Yang ditanyakan adalah banyak kursi pada baris ke-20 atau bisa dilambangkan dengan U20. Nah, sebelum menyelesaikan kita harus tahu B-nya dulu atau bedanya. Nah, beda kan tadi bisa dicari dari suku ke N dikurangi dengan suku ke N dikurang 1. Jadi kita bisa mencari beda dari suku kedua dikurangi suku ke 1. Jadi suku kedua tadi kan 16, sedangkan suku ke-1 14. Jadi 16 dikurang 14 hasilnya 2. Jadi bedanya 2. Nah, setelah kita mengetahui beda, kita lanjut ke rumusnya. Rumusnya apa tadi? Rumusnya kan UN sama dengan A plus N-1B. Nah, N-nya tadi kan yang dicari suku ke-20, jadi U20 sama dengan A-nya 14 ditambah N-nya 20 min 1, bedanya 2. Sehingga U20 sama dengan 14 ditambah 20 min 1 kali 2.
20 dikurang 1, 19. Jadi U20 sama dengan 14 ditambah 19 kali 2. Jadi hasilnya 14 ditambah 38. Jadi U ke-20 itu 52. Jadi banyaknya kursi ke-20 yaitu 52 buah. Nah, sekarang kita ke soal ketiga ya. Soal ketiga itu, suatu toko menjual 7 jenis barang berbeda. Harga 7 jenis barang tersebut membentuk barisan aritmatika. Total harga dari 4 barang dengan harga terendah adalah 50. Sedangkan total harga dari 4 barang dengan harga tertinggi adalah 86. Seorang pembeli memiliki pecahan uang sebesar 100. Jika ia membeli beberapa barang berbeda di toko tersebut, maka minimal kembalian yang diterimanya adalah, kita misalkan harga barang paling murah adalah U1. Selanjutnya maka kita akan memperoleh U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dengan U4 itu sama dengan 50. Sedangkan untuk U4 ditambah U5 ditambah U6 ditambah U7 itu sama dengan 86. Jika dinyatakan dalam bentuk UN sama dengan A plus N-1B, maka akan diperoleh A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B itu sama dengan 50. Nah, ini kita ketemu dengan persamaan pertama. A ditambah 3B ditambah A plus 4B ditambah A plus 5B ditambah A plus 6B sama dengan 86. Nah, ini untuk persamaan kedua. Nah, dari situ kita akan menyederhanakan. Jadi nanti diperoleh persamaan pertama itu 4A ditambah 6B sama dengan 50. Sedangkan untuk persamaan kedua itu 4A ditambah 18B sama dengan 86. Kita akan mengeliminasi kedua persamaan tersebut sehingga nanti akan diperoleh B-nya 3 dan A-nya itu nanti 8. Setelah kita eliminasi, maka kita akan memperoleh A-nya itu 8 dan B-nya itu 3. Jadi harga ketujuh barang tersebut adalah 8, 11, 14, 17, 20, 23, dan 26. Nah, jika pembeli itu membeli barang dengan harga 14, 17, 20, 23, dan 26. Nah, ini kan nanti jika ditotal itu 100, maka uangnya itu pas tanpa pengembalian. Jadi minimal kembalian yang ia dapat adalah 0. Nah, terima kasih kalian telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.